Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Baiklah anak-anak, darah manusia memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Untuk menunjang itu semua, tubuh kita mempunyai alat yang dapat mengantarkan dan membawa darah yang ada dalam tubuh kita ini. Alat ini disebut dengan organ ya. Nah, jadi organ peredaran darah manusia itu terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Mari kita pelajari dan kita kenali satu persatu ya. Kita mulai dari jantung. Jantung adalah organ atau alat dalam sistem peredaran darah manusia yang berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung adalah secara kontraksi dan relaksasi atau seperti membesar dan mengecil ya. Jantung terbagi atas 4 bagian, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Organ peredaran darah berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh kita. Secara garis besar, pembuluh darah ini terbagi atas pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang tugasnya sebagai pembawa darah yang mengandung oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh kita. Pembuluh nadi yang berukuran paling besar bernama pembuluh aorta. Pembuluh nadi terletak di bagian tubuh yang dalam, sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita. Namun, keberadaannya dapat kita rasakan karena aliran darahnya ini berdenyut ya, mengikuti detak jantung kita. Aliran darahnya yang mengalir dalam pembuluh ini adalah sangat cepat dan tergolong sangat deras dan kuat dan mempunyai tekanan yang besar. Berikutnya adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh vena adalah pembuluh darah yang tugasnya adalah membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung. Letak pembuluh vena ada di permukaan kulit kita yang biasanya berwarna agak kebiruan. Aliran darahnya pun cenderung lambat dan tekanan darahnya pun cenderung rendah atau tidak deras ya. Jadi biasanya ketika kita menerima transfusi darah atau melakukan donor darah, darah tersebut diambil dari pembuluh vena. Nah, berikutnya adalah pembuluh kapiler. Tugas dari pembuluh kapiler ini adalah sebagai tempat pertukaran darah antara oksigen dan karbon dioksida. Ukuran pembuluh darahnya pun sangat kecil sekali karena merupakan ujung pertemuan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena. Oke. Berikutnya
organ peredaran darah manusia adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa dari jantung menuju ke alveolus yang ada di paru-paru untuk diambil karbon dioksidanya. Lalu akan digantikan dengan oksigen. Kemudian darah tersebut akan dipompa kembali atau dibawa kembali menuju jantung. Nah, ketiga organ tadi sudah Bapak jelaskan bagian-bagian dan fungsinya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang darah manusia itu sendiri. Darah, Bapak tekankan di sini ya, darah memang bukan organ atau alat, tapi darah itulah yang mengalir dan berputar di dalam ketiga organ yang barusan kita pelajari tadi. Darah adalah cairan yang tersusun atas plasma dan sel darah. Kemudian sel darah ini terdiri lagi atau terbagi lagi menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, kita akan pelajari satu persatu bagian dari darah ini. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna agak kekuningan, yang sebagian besar terdiri atau kandungannya adalah air dan zat-zat lain yang mendukungnya. Fungsinya adalah untuk mengangkut dan membawa sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu fungsinya lagi adalah untuk menyeimbangkan volume darah dalam tubuh kita. Berikutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah sel darah yang fungsinya adalah untuk memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi atau melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit ya. Jika dibandingkan dengan sel darah merah, jumlah sel darah putih itu sangat sedikit sekali. Jadi, dalam kondisi normalnya, jumlahnya itu hanya sekitar 0,8% dari kandungan darah manusia. Berikutnya, ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah sel darah yang mengandung hemoglobin yang fungsinya adalah untuk mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian dia akan mengikat atau mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung dan kemudian diteruskan menuju paru-paru. Jumlah sel darah merah ini sangat melimpah dalam tubuh kita. Kurang lebih sekitar 99% dari total volume darah manusia. Nah, yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Keping darah adalah sel darah yang fungsinya adalah untuk membantu proses pembekuan darah dan membantu penutupan luka ketika tubuh kita mengalami luka. Trombosit akan membentuk sumbatan dan membuat semacam benang ya untuk menghentikan pendarahan dan kemudian akan membantu merangsang tumbuhnya sel kulit baru di area sekitar luka kita. Jumlah keping darah ini dalam kondisi normal adalah kurang lebih 0,2%. Oke,
Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang organ sistem peredaran darah pada manusia. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah organ peredaran darah manusia mempunyai peranan yang sangat vital, yang sangat penting dalam keberlangsungan atau dalam proses perputaran darah dalam tubuh kita. Sehingga sangat perlu sekali untuk dijaga dengan baik. Cara menjaganya adalah dengan rajin berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan bersih dan sehat, dan dengan menghindari kebiasaan buruk dalam menjalani hidup kita. Jadi, biasakanlah pola hidup bersih dan sehat ya. Oke, selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita dapat kita terima dan kita resapi dengan baik ya. Bapak akhiri video pembelajaran hari ini ya. Dan sampai berjumpa kembali dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara kamu like, kamu komen, dan subscribe channel Kelas Masa Depan ini. Terakhir, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.